Ya, Banyuasin ini kabupaten yang termasuk kabupaten baru lah di Sumatera Selatan dibanding kabupaten kota lain karena kita hasil pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi pemekaran di tahun 2002. Jadi sekarang sudah 21 tahun dan Banyuasin punya geografis yang melingkari kota Palembang. Sebenarnya pusatnya seperti kayak di Palembang, seperti telur mata sapi, kuning Palembang, putihnya itu Banyuasin. Dan kita punya luasan wilayah yang terluas kedua di Sumatera Selatan dan juga punya jumlah penduduk yang terbanyak kedua setelah Palembang. Dan kita penyangga kota Provinsi Sumatera Selatan. Palembang itu tempat kita sentralnya Banyuasin. Dan kita punya 21 kecamatan, 288 desa, 25 kelurahan di Banyuasin. Dan tadi telah sampaikan bahwa Banyuasin ini punya daerah pesisir, daerah perairan namanya, dan juga punya daratan. Jadi 60% perairan dan 40% itu adalah daratan. Dan inilah yang menjadi sulit kita pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat kita. Dari 21 kecamatan ada 11 kecamatan itu perairan yang selama ini bisa kita jangkau dengan kendaraan speedboat, kendaraan air. Tapi syukur alhamdulillah dengan program infrastruktur bagus yang kita canangkan dari 2018, ini tinggal 4 kecamatan lagi yang belum bisa terjangkau dengan kendaraan roda 4. Dan ini tugas berat kita mengintegrasikan antara perairan dengan daratan. Jadi istilahnya kita sambung dengan sebuah jembatan. Dan inilah yang menggunakan biaya yang sangat besar untuk menyambungkan, mengintegrasikan antara perairan dengan daratan. Dari 21 kecamatan, 11 kecamatan yang selama ini itu perairan. Sekarang tinggal 4 kecamatan lagi yang belum kita integrasikan. Jadi dari 21 kecamatan tinggal 4 kecamatan lagi yang hari ini belum bisa kita jangkau dengan daratan. Dan Banyuasin terus terang sumber daya alamnya lengkap. Kita 2 tahun sudah dinobatkan oleh pemerintah pusat sebagai penghasil pangan padi terutama terbesar nomor 4 nasional. Jadi kita penyandang pangan nasional nomor 4 di Indonesia. Dan kita punya penghasil ikan juga terbesar di Sumatera Selatan dan juga penghasil perkebunan juga, penghasil daging juga terbesar di Sumatera Selatan, penghasil telur juga terbesar di Sumatera Selatan. Dan hampir sumber daya alam itu ada di Banyuasin. Termasuk juga perkebunan, kelapa sawit juga terbesar di Sumatera Selatan. Juga penghasil karet juga terbesar di Sumatera Selatan, dan juga penghasil kelapa dalam, itu kelapa yang bulat, juga terbesar di Sumatera Selatan. Pertama luas daerah, dan memang luas daerah kita kan masih banyak petani-petani yang memang betul-betul menjadi petani di Banyuasin. Kita punya migas juga, jadi bicara sumber daya alam hampir semua ya ada di Kabupaten Banyuasin. Ada minyak, ada juga gas di Banyuasin, dan juga ada batu bara. Dan memang untuk batu bara dengan migas ini belum maksimal dieksploitasi, tapi ini sudah mulai kita lakukan dengan perusahaan-perusahaan nasional seperti ada Medco, ada Pertamina, ada Odira, ada ConocoPhillips juga ada di Banyuasin. Dan inilah salah satu sumber untuk sumber keuangan dalam membangun Banyuasin. Kita dianugerahi oleh Allah untuk punya sumber daya alam yang berlimpah. Tinggal sekarang kita memaksimalkan sumber daya alam ini menjadi pendapatan asli daerah dan pendapatan bagi hasil. Karena ada beberapa sumber daya alam yang tidak bisa, kewenangannya itu adalah kewenangan pusat. Seperti perkebunan kan kewenangannya pusat. Termasuk juga migas kewenangannya adalah pusat. Kita hanya mendapatkan bagi hasil dari situ. Tapi yang sekarang kita maksimalkan seperti Galense, termasuk juga air bersih juga seperti itu yang kita maksimalkan untuk menjadi PAD kita. Dan banyak juga ada penghasil walet juga untuk masyarakat juga walet, tapi ini belum kita maksimalkan dalam pengelolaannya, masih sangat tradisional. Nah, ini juga potensi yang ada di Kabupaten Banyuasin.
Ya sebenarnya ini kan sebuah penghargaan dari pihak kepolisian dalam rangka kita kerjasama, bersinergi, berkolaborasi untuk menunjang tugas-tugas kepolisian yang ada di wilayah Kabupaten Banyuasin. Karena kita sadar betul untuk membangun dan melayani masyarakat ini harus diimbangi dengan sebuah ketertiban dan keamanan di daerah. Sehingga kita memberi support, memberi bantuan, berkolaborasi lah dengan pihak kepolisian dalam rangka kita untuk mengamankan daerah kita. Seperti kita bantu membangun polsek, kita bantu peralatan kendaraan, dan kita juga bantu yang kegiatan-kegiatan lainnya juga. Dari kegiatan-kegiatan kolaborasi bersinergi dengan pihak kepolisian, apalagi kemarin di masa-masa COVID, kita sangat butuh sekali bantuan dari pihak kepolisian. Apalagi Banyuasin kan daerahnya ada perairan, jadi airutnya juga pihak polisi membantu kita untuk mengevakuasi yang kena COVID pada saat itu, membantu kita untuk vaksinasi. Banyak sekali yang kita kerjasamakan, kolaborasikan dengan pihak kepolisian. Nah dari kerjasama inilah, kolaborasi inilah barangkali pihak kepolisian memberikan penilaian positif, sehingga diberikanlah penghargaan Pinmas dari Bapak Kapolri pada waktu itu. Tentunya kita tidak bisa juga membangun negeri ini dengan kekuatan kita sendiri. Kita juga harus melibatkan semua instrumen negara ini, terutama Polri, TNI juga untuk membantu kita. Ya sampai hari ini karena kita setiap hari itu ada rakor koordinasi kecamatan di 21 kecamatan. Banyuasin sejak berdiri sampai hari ini alhamdulillah, mudah-mudahan seterusnya ini zero konflik kita. Jadi tidak ada konflik. Jadi walaupun kita punya masyarakat yang heterogen, yang bermacam suku, bermacam agama dan bermacam budaya yang ada di Banyuasin, tapi alhamdulillah kita kompak, kita solid dan tidak ada konflik, dan mudah-mudahan ke depan tidak ada konflik. Karena kita selalu mensosialisasikan kepada masyarakat kita bahwa kita adalah saudara, kita adalah sama-sama, kita harus kompak, kita harus solid untuk membangun dan melayani masyarakat kita di Kabupaten Banyuasin ini. Rutinitas kita secara kontinu, termasuk juga kita melibatkan MUI, melibatkan organisasi-organisasi Islam lainnya, ada forum keagamaan juga, FKUB di Kabupaten Banyuasin. Ini kita libatkan semua. Jadi kita betul-betul menjadi sebuah saudara di wilayah kita di Kabupaten Banyuasin, sehingga semua kegiatan-kegiatan keagamaan suku di Banyuasin kita hadir di tengah-tengah mereka dan kita berikan penjelasan kepada mereka, bahkan kita berikan bantuan kepada semua organisasi kedaerahan, organisasi keagamaan dan organisasi-organisasi lainnya yang ada di Kabupaten Banyuasin. Jadi menjadi tuan rumah Harganas memang tidak gampang. Betul. Kita punya 514 daerah ya, kabupaten kota di Indonesia dan 34 provinsi. Dan ini sebuah kehormatan dan juga kebanggaan kita. Dan kebahagiaan kita juga ditunjuk, dipercaya menjadi tuan rumah Harganas yang ke-30 yang kemarin dilaksanakan di 6 Juli 2023. Nah, terpilih ini pertama, memang Sumatera Selatan ini di tingkat nasional menjadi provinsi yang terbaik di dalam penanganan stunting. Dan kebenaran Banyuasin 2022 kemarin, kabupaten yang penanganan stunting terbaik di Sumatera Selatan. Nah, dari sini yang membuat nilai plus kita Banyuasin untuk ditunjuk menjadi tuan rumah Harganas. Dan dilanjutkan juga kesiapan kita juga dari daerah untuk berani menjadi tuan rumah. Jadi ada prestasi yang kita dapatkan sehingga menjadi penilaian positif dari pemerintah pusat, dan juga kesanggupan kita juga di daerah untuk melaksanakan menjadi tuan rumah ini. Jadi ada dua hal yang penting, jadi prestasi-prestasi yang sudah kita lakukan dan juga kesanggupan dan kesiapan kita juga menjadi tuan rumah Harganas. Sebenarnya ya bukan yang tidak mudah, sebenarnya mudah kalau kita mau. Makanya saya kan punya konsep
Kalau kita mau tidak ada yang tidak bisa. Semuanya pasti bisa. Penanganan stunting ini modalnya adalah kebersamaan, karena tidak bisa menangani stunting dengan satu sektor saja, satu lembaga saja tidak bisa, karena ini betul-betul harus kebersamaan dari semua pihak, terutama Kabupaten Banyuasin. Nah, Banyuasin ini ada program dan ada gerakan bersama masyarakat dalam rangka untuk penurunan stunting. Jadi ada 12 gerakan bersama masyarakat, 6 gerakannya ini itu kaitannya langsung untuk stunting. Contoh, ada gerakan tanaman sayur mayur. Jadi supaya masyarakat untuk menanam sayur mayur untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Jadi masyarakat mendapatkan sayur mayur yang sehat dan tidak perlu lagi menggunakan uang karena mereka nanam sendiri. Ada gerakan gemar tugas. Gemar tugas ini adalah gerakan masyarakat untuk memelihara unggas, ayam, bebek, inti, entok. Jadi mereka mendapatkan daging, mendapatkan telur yang sehat, yang mereka hasilkan sendiri. Ada juga gerakan gerbang perak, gerakan pelihara ikan, pengembangan perikanan rakyat. Nah, ini masyarakat kita juga ke depan dan sekarang ini untuk memelihara ikan dengan skala sangat sederhana. Dulu bicara ternak ikan kan harus punya keramba, harus punya tambak. Ini tidak perlu pakai ember, pakai terpal. Ini kan inovasi-inovasi baru kita, sehingga masyarakat kita bisa menghasilkan ikan dengan sehat dan dengan pola sederhana. Dan ada baru gerakan tanaman obat-obatan, umbi-umbian dan rempah-rempahan. Jadi nanam kunyit, nanam jahe, nanam obat-obatan lainnya, sehingga masyarakat kita tidak perlu lagi untuk beli kunyit, beli jahe, segala macam. Mereka sudah punya usaha mereka sendiri. Dan juga ada Pulauan Buah, tanaman buah-buahan, sehingga masyarakat kita bisa menikmati buah hasil tanaman mereka sendiri. Jadi dapat buah-buahan yang sehat dan juga yang tidak harus mengeluarkan uang. Karena bicara Banyuasin, kita punya luas lahan yang sangat cukup. Jadi beda dengan di kota. Dan juga ada bedah rumah juga. Kita ada 43.000 rumah yang harus kita bedah di Banyuasin. Dan sekarang alhamdulillah sudah kita tangani 29.000 rumah yang kita sudah tangani. Jadi pola bedah rumah ini juga tidak seperti di daerah lain. Kita ada gotong royong di sini, dana CSR, ada dana gotong royong masyarakat, dan juga melalui dana desa. Jadi semuanya itu tidak menggunakan dana negara untuk melakukan bedah. Seperti kemarin di Harganas, Wakil Presiden meresmikan rumah sehat yang produktif. Jadi kita membuat rumah baru untuk masyarakat miskin dalam rangka untuk melakukan cegah stunting. Nah, di rumah ini bukan sekedar rumah saja kita berikan, tapi di perkarangan rumahnya ada 12 gerakan tadi. Ada tanaman sayur, ada ternak unggasnya, ada pelihara ikannya, ada tempat tanaman buah-buahannya, ada obat-obatannya. Jadi lengkap. Jadi makanya kita namakan rumah sehat yang produktif. Jadi rumah sehat dilengkapi dengan sanitasi yang bagus, air bersih yang bagus, dan juga dilengkapi dengan tanaman-tanaman, peliharaan-peliharaan yang untuk menjadi kebutuhan konsumsi di rumah itu sendiri. Nah, makanya Wakil Presiden pada waktu itu sangat tertarik. Makanya beliau mau untuk meresmikan bedah rumah sehat yang produktif dalam rangka untuk penanganan stunting. Nah, jadi banyak sekali gerakan-gerakan yang kita lakukan dalam rangka kita untuk mengatasi stunting di Kabupaten Banyuasin. Makanya kemarin kita dinobatkan menjadi kabupaten terbaik di dalam penanganan stunting di Provinsi Sumatera Selatan. Gerakan yang kita lakukan ini memang kedengarannya kan kecil, tapi manfaatnya kan besar. Coba kita hitung, dari belanja rumah tangga untuk beli sayur, buah-buahan, termasuk daging-dagingan, ikan, dan segala macamnya, 1 bulan itu minimal, itu penduduk yang sangat sederhana di kampung, minimal itu 1 juta sebulan. Kalau di kota kan tidak cukup, 2 juta bisa 3 juta untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga itu. Nah, kita punya 247 rumah tangga.
247 rumah tangga dikalikan 1 juta 1 bulan, dikalikan 12 bulan dalam 1 tahun, kami hitung 2,9 triliun kita bisa menghemat uang rakyat. Kalau kebutuhan mereka tidak beli lagi, kan uang itu bisa mereka tabung. Tapi kalau mereka tidak nanam sayur, mereka tidak nanam tidak bisa menghasilkan telur, tidak menghasilkan daging, tidak menghasilkan ikan, semuanya harus beli. Kita harus keluar uang 2,9 triliun dalam 1 tahun. Nah, inilah cara strategi kita untuk menghemat uang rakyat itu sendiri. Iya, jadi masyarakat tidak lagi beli sayur, tidak lagi beli buah-buahan. Mereka sudah bisa memenuhi kebutuhan dengan mereka menanam sendiri, memelihara sendiri, dan juga bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jadi mindsetnya sekarang mereka menanam sayur itu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka.